Kembali lagi bersama saya, tentu saja di channel AMB Techno. Pada topik kali ini, saya akan membahas tentang fungsi-fungsi dasar administratif tool pada Windows. Ya, mungkin sebagian orang belum ada yang mengerti apa sih fungsinya administratif tools pada Windows. Kita biasanya hanya menggunakannya saja, tetapi itu sebetulnya fungsinya sangat penting bagi Windows kita jika kita ingin men-setting Windows kita. Untuk yang pertama adalah defragment and optimize drive. Ini saya bagi video ini menjadi video pertama, part pertama, dan part kedua. Kemudian yang kedua adalah disk clean up. Yang ketiga adalah register editor. Kemudian nantinya part kedua ada yang namanya service. Yang kelima adalah system configuration, dan keenam adalah Windows Defender Firewall. Kita akan membahas yang pertama dulu. Ya, kita cari di situ menunya. Windows Administrative Tool. Kita cari di menu defrag dan optimize drive. Nah, seperti ini tampilannya. Ini ada drive C, D, E. Ini dibagi 3 partisi. Jika teman-teman dibagi 2 ya berarti C dan D. Begitu. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menata lokasi part disk, misalnya di drive C ya. Nah, maka data-data yang di drive C itu akan ditata kembali. Setelah kita gunakan, akan ditata kembali atau dioptimalisasi. Seperti kita mempunyai rak, dapat buku-buku. Kita telah membuka buku itu, kita akan merapikan kembali sesuai dengan letaknya, sesuai dengan komposisinya, agar Windows tersebut optimal kembali bekerjanya. Itu fungsinya. Nah, biasanya kita start. Nah, ini running sampai runningnya analisanya ini selesai. Ya, ini agak memakan waktu ya. Semakin banyak harddisknya teman-teman, maka semakin lama juga untuk mendefragnya. Ini sampai 100% defragmentnya ini dan optimize-nya. Jadi bisa ditinggal tidur dulu. Biasanya itu malamnya di defrag, paginya baru selesai. Teman-teman tinggal tidur dulu, defrag, nanti paginya selesai. Jika teman-teman tidak ingin mendefrag manual, teman-teman bisa menjadwal optimize ini, schedule-nya. Ini frekuensinya ada monthly, weekly, dan daily. Ya, biasanya paling enak sih monthly ya, tidak terlalu sering juga. Apalagi komputernya atau laptopnya itu pemakaiannya sering, jadi kita gunakan monthly.
Kemudian yang kedua adalah disk clean up. Menunya sama ya di Windows Administrative Tool. Apa fungsinya disk clean up? Disk clean up berfungsi untuk membersihkan program recently yang masih tersimpan di memori RAM, bukannya di hard disk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita membuka suatu programnya tuh telah menyimpan apa yang telah kita buka. Nah itu ada berkas-berkas sisa tapi tidak banyak. Nah itu perlu dibersihkan. Tidak membersihkan isi dari hard disk, tapi membersihkan memori di RAM, bukan memori hard disk. Ya ini bisa dilakukan sebulan sekali juga. Kebanyakan ini yang ada sisanya adalah di drive C, karena drive C adalah drive system. Sedangkan drive D atau drive E itu hanya tempat penyimpanan data-data saja. Semua dicentang ya, kemudian di OK. Nggak usah khawatir hard disknya nanti hilang isinya, karena itu tidak membersihkan isi hard disk. Jika masih ada yang belum terhapus, itu biasanya hanya statusnya saja, tetapi kenyataannya itu telah terhapus. Bisa dibuktikan ini ya, kalau kita ingin melihat ini temporary internet file ini, kita view file, klik view file ya. Nah ini kan sudah nggak ada ini isinya, padahal di sini masih ada 255 byte. Kemudian yang ketiga adalah register editor. Saya sarankan register editor ini, jika teman-teman belum expert sekali mengenai Windows, jangan diubah-ubah. Ini fungsinya untuk merubah sistem kerja dari sistem yang aslinya Windows. Sebaiknya tidak dilakukan jika tidak mengetahui dampaknya setelah dirubah. Ya, jadi jika tidak mengetahui dampaknya yang akan terjadi setelah dirubah, lebih baik jangan dirubah. Itu saran saya. Tapi jika teman-teman sudah mengetahui dampaknya yang akan terjadi, ya tidak apa-apa. Sebab ini Windows tidak sama dengan Linux. Kalau Linux, recovery-nya itu sebelum masuk ke Linux. Kalau Windows, sistem restore-nya itu masuk Windows dulu, baru di restore bisa. Kalau masuk Windows-nya saja tidak bisa, ini nggak bisa, sistem restore-nya tidak berjalan. Itu bedanya. Jadi lebih baik tidak usah di otak-atik. Untuk part 1 saya rasa
cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.